Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai 5 kebiasaan yang sebenarnya merupakan kebiasaan miliarder. Dan kalau Anda memiliki kebiasaan ini, berarti Anda punya bakat menjadi miliarder. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting buat teman-teman. Cari uang susah nggak? Susah. Nggak punya uang susah nggak? Susah. Kerja keras susah nggak? Susah. Tapi kalau Anda nggak kerja, susah nggak? Susah. Anda ingin maju, susah. Susah. Tapi kalau Anda tidak maju, susah nggak? Susah. Teman-teman, susah itu bisa ada di mana-mana. Yang perlu teman-teman lakukan adalah pilih kesusahan Anda. Buat saya lebih baik susah menjadi sukses daripada susah karena tidak sukses. Lebih baik saya susah mencari uang daripada saya susah karena nggak ada uang. Nah, miliarder memilih susah mereka. Nah, kalau Anda punya 5 kebiasaan ini, pasti Anda akan menjadi miliarder suatu saat. Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan mulai lebih pagi dibandingkan orang pada umumnya. Saat orang lain belum memulai, Anda udah mulai. Saat orang lain masih tidur, Anda sudah bekerja. Saat orang lain belum start dengan sosial media, Anda sudah mulai. Saat orang belum mulai karusel, Anda bermain karusel. Saat orang lain belum menjalankan video marketing, Anda sudah menjalankan video marketing. So, mulai lebih awal adalah kebiasaan entrepreneur. Karena entrepreneur selalu berani mengambil risiko. Yang kedua adalah Anda belajar saat orang lain bersenang-senang. Belajar dalam arti Anda mau menuntut ilmu, Anda mau datang ke orang yang lebih pintar, Anda mau bertanya kepada orang yang lebih senior, di saat orang lain memilih untuk bersantai-santai, saat orang lain memilih untuk main-main. Nah, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang terbuka untuk mengambil ilmu baru, cenderung lebih bertahan daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Ada riset yang menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan audiobook, business owner yang nonton video motivasi seperti ini, video edukasi seperti ini, bertahan 50% daripada orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Yang ketiga, kebiasaan berinvestasi sejak muda. Kalau Anda orang yang terbiasa investasi sejak muda, Anda akan memiliki kebiasaan seorang entrepreneur. Ketika Anda berinvestasi, orang lain belanja. Saat Anda berinvestasi, orang lain hambur-hambur uang, Anda akan lebih maju dibandingkan banyak orang. Sejak SMA, saya membiasakan diri untuk nabung sebelum memakai uang. Jadi kalau saya dapat uang jajan ya, saya waktu itu dapat uang jajannya mingguan. Bersyukur sekali orang tua saya memberikan saya uang jajan mingguan, jadi saya bisa menjadi orang yang belajar untuk mengatur uang. Bagaimana cara saya mengatur keuangan? Jadi setiap kali saya mendapatkan uang, saya akan sisihkan 20-30% tidak dipakai. Jadi saya harus hidup dengan 70%. Nah yang 30% nanti bisa macam-macam tuh. Saya bisa pakai buat tabung, saya pakai nanti buat beli barang yang saya suka, saya bisa pakai untuk menjalankan hobi, dan seterusnya. Nah kebiasaan investasi dari awal adalah tanda-tanda miliarder luar biasa. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan, bukan dengan mengeluh. Banyak orang berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan diri dari masalah. Sementara orang hebat minta kepada Tuhan untuk dilatih mampu menghadapi banyak masalah. Kalau Anda doanya, Tuhan lepaskan aku dari masalah. Ya, kalau Anda mati pun Anda lepas dari masalah. Kalau Anda tidak punya uang pun Anda akan lepas dari masalah. Tetapi
Anda tidak punya skill untuk mengatasi masalah yang sama di kemudian hari. Jadi mendoakan agar Anda menjadi lebih bijak. Berdoa agar Anda lebih mampu untuk mengatasi problem yang lebih besar. Berdoa agar Anda mampu membuat karyawan Anda lebih hebat. Bukan, Tuhan kirimkan saya karyawan yang bagus. Ya, kalau ada. Tapi kalau karyawan bagus ketemu Anda, lalu kemudian nggak betah, itu bukan salah Tuhan. Dan nggak bisa mengeluh juga, gitu ya. Ada karyawan bagus, bekerja, resign. Bukan karena karyawan bagus ya Tuhannya sudah kasih jalan loh. Tuhannya sudah memberikan peluang. Tetapi kita tidak bisa menjaga sama sekali. Dan yang terakhir adalah ikhlas dalam bekerja saat orang lain menuntut. Bekerja membutuhkan keikhlasan. Bekerja membutuhkan sebuah keseriusan. Banyak orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, tapi membuat masalah dengan mencari pekerjaan lain. Atau sudah dapat pekerjaan, lalu mendua. Sudah mendapatkan customer, kemudian customernya tidak dilayani dengan sepenuh hati. Teman-teman, orang yang hebat, bersyukur, dan menjalankan tugas dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah serius dalam bekerja.